Bagaimana bisa program hamil yang kami jalani itu berhasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jerman sekarang jam 1, jadi selamat siang. Aku hari ini mau cerita aja sih tentang program hamil, tapi bukan tentang journey-nya ya. Lebih ke tips and trick keberhasilan dalam program hamil yang aku jalani sendiri. Kita berpatok atau berpedoman pada 5W 1H aja ya. 5W 1H yang pertama adalah what, yaitu apa yang akan aku sampaikan di vlog aku kali ini. Jadi lebih ke tips and trick keberhasilan dalam program hamil yang aku jalani. Kalau yang aku jalani singkatnya adalah dengan program bayi tabung atau IVF. Aku menjalaninya di Jakarta. Lalu yang kedua adalah when, kapan aku menjalaninya. Sebenarnya kalau niat dalam menjalani IVF ini sudah dari lama sekali gitu ya. Tapi di tahun kurang lebih tahun keempat pernikahan barulah memantapkan diri untuk menjalani program ini secara fokus. Sebelumnya sebenarnya sudah pernah coba di rumah sakit lain, tapi memang baru hanya tes-tes awalnya saja, belum benar-benar fokus, detail, dan lengkap menjalaninya seperti saat ini gitu. Jadi yang aku jalani itu mungkin untuk program bayi tabungnya sejak bulan Juni di tahun 2021. Di situ saya sudah masuk atau bertemu langsung dengan dokternya, dokter objin saya yaitu dokter Ari Polim. Di sana saya konsul dengan beliau dan juga diberikan arahan-arahan spesifik mengenai program bayi tabung itu sendiri, dan juga diberikan arahan tes-tes screening terlebih dahulu sebelum menjalankan IVF-nya. Untuk journey lengkapnya mengenai tes dan detail lainnya akan aku kasih tahu di vlog selanjutnya, karena hari ini atau kali ini lebih ke tips and trick keberhasilan dalam program hamil yang aku jalani. Oke, lalu W yang ketiga adalah where, di mana aku menjalani program bayi tabung ini. Aku menjalaninya di Morula IVF yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Langsung aja googling atau nanti akan aku share linknya di mana lokasinya berada, dan aku bersama suami aku ke sana pada Juni 2021 untuk pertama kali konsul. W yang keempat adalah why. Nah, kalau ditanya kenapa menjalani program ini, sebenarnya ini sudah kemantapan hati karena memang memikirkannya tuh lama banget. Sebenarnya dari tahun ketiga tuh sudah mau memulai program ini, tapi ya tadi yang sudah dibilang kalau fokusnya baru di tahun keempat gitu kan. Kenapa memulainya di tahun keempat? Karena duitnya juga baru ada. Sebenarnya memang kalau dikatakan ini adalah percobaan pertama, bukan percobaannya, itu adalah ikhtiar pertama dalam sebuah program hamil. Lalu kenapa milih IVF? Karena dijelaskan oleh dokter Ari, untuk keberhasilan dari IVF sendiri adalah sekitar 50 hingga 60%, sedangkan untuk inseminasi sekitar 20 hingga 30% saja. Jadi kami memutuskan untuk langsung IVF saja gitu. Dan sebenarnya kalau dicoba alami sudah semua dilakukan gitu ya, tapi memang kami tidak minum yang namanya jamu-jamu atau kurma-kurma gitu. Bukan gak mau, tapi lebih ke ntar dulu deh gitu pikirannya saat itu ya. Jadi ingin langsung coba secara medis, dan alhamdulillah di ikhtiar pertama kami berhasil gitu. Lalu alasannya kami untuk IVF sendiri adalah memang kami ingin mempunyai keturunan sebelum umur 35 gitu ya. Jadi kenapa sebelum umur 35? Karena banyak jurnal medis juga yang mengatakan lebih baik
untuk mempunyai keturunan pertama itu di umur 35 tahun sebelumnya ya. Jadi kurang lebih hamil di umur 35 itu katanya sudah berisiko gitu. Jadi kami mengikuti saran-saran medis yang juga dokter Ari berikan pada saat itu. Dan akhirnya bismillahirrahmanirrahim kami mulai di bulan Juni 2021 dengan segala persiapannya, dan embrio transfernya sendiri dilakukan di bulan November tahun 2021. Yang terakhir atau yang kelima adalah who. Dengan objin siapa sih kami melakukan promil kami? Yap, kami memilih Dr. Ari Polim sebagai objin kami untuk melakukan program hamil atau IVF di Morula, Menteng, Jakarta Pusat. Kenapa memilih beliau? Sebenarnya saat itu kami sedang berjalan-jalan nih awal mulanya ke Grand Indonesia, dan setelah pulang dari Grand Indonesia kurang lebih sore hari lah ya, itu kami coba ingin konsul dulu pada awalnya kepada Dr. Ari di Morula IVF Jakarta Pusat. Sebenarnya belum kenal dengan Dr. Ari awalnya. Kami hanya masuk ke resepsionis dan bertanya, dokter siapa sih yang sedang praktek saat ini? Oh, ada Dr. Ari, kata resepsionisnya seperti itu. Lalu akhirnya kami langsung konsul di hari itu, dan tiba-tiba langsung mantep aja hati dengan memilih Dr. Ari sebagai dokter objin kami. Qadarullah, ya alhamdulillah, jodohnya dan takdirnya dibantu Dr. Ari, dan akhirnya program ini berhasil hingga kami melahirkan juga dengan Dr. Ari dibantunya, seperti itu. Lalu ini adalah yang ditunggu-tunggu, lebih ke how, bagaimana bisa program hamil yang kami jalani itu berhasil, seperti itu ya. Sebenarnya poin satunya keberhasilan kami adalah takdir Tuhan sih, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang semua itu tetap berdasar kepada takdir, kepada rezeki yang Allah berikan kepada kami, yaitu seorang anak dari program ini yang dibantu oleh Dr. Ari Polim. Yang kedua adalah doa, karena kami tidak berhenti berdoa untuk keberhasilan program ini dan juga kelancarannya. Lalu yang ketiga, kami melakukan berbagai persiapan yang mudah-mudahan bisa dibilang matang sebelum program ini dilakukan atau sebelum embrio transfer dilakukan. Jadi ketika program ini dimulai, ketika kami pertama kali konsul, memang kalau yang teman-teman tahu, aku sendiri ada obesitas seperti itu, dan juga banyak hal lah ya, hal medis lainnya ya. Tapi memang yang paling penting disiapkan adalah dari sisi ibu dan juga tentunya ayah. Tapi kalau dari sisi ibu itu lebih penting karena kita adalah rumah bagi calon embrio yang nanti akan dimasukkan. Jadi sebagai rumahnya dulu, secara analogi itu harus dibersihkan, dirapihkan sebelum ada embrio masuk dalam rumah tersebut. Jadi kami lebih ke saya terlebih dahulu untuk menyiapkan fisik saya dan mental saya. Fisiknya bagaimana sih menyiapkannya? Dokter Ari bilang bahwa saya harus diet dalam arti adalah lebih ke detox yang saya jalani. Saya menjalani meal plan kurang lebih 2 bulan nonstop. Meal plan-nya di sini saya mengikuti kelas meal plan yang diadakan di WhatsApp secara free. Jika teman-teman yang ingin mengikuti, nanti akan saya kasih tips and triknya bagaimana cara ikutan meal plan-nya. Bisa DM aja ke Instagram aku, kartikazain_. Nanti akan aku kasih kontak untuk meal plan-nya secara gratis, benar-benar free di situ. Jadi kita mengikuti arahan meal plan dari seorang ahlinya, gitu. Selama 2 bulan aku mengikuti meal plan tersebut. Meal plan-nya mudah, hanya mengurangi atau bukan mengurangi ya, lebih ke mengatur pola makan, mengatur apa yang masuk ke dalam mulut dan perut kita. Sehingga ketika aku cek darah ketika screening awal juga
segala macamnya jadi bagus hasilnya karena meal plan tersebut. Seperti gula darah, lalu seperti triglycerida dan lain-lain, itu hasilnya cukup menenangkan hati ya. Lalu selanjutnya selain meal plan yang aku jalani, aku juga olahraga. Aku freeletics saat menuju program hamil tersebut. Selain itu, ketika program hamil tersebut telah dilakukan, ketika embrio transfer telah dilakukan di bulan November tahun 2021, aku melihat salah satu vlog dari seorang pejuang IVF juga atau pejuang garis 2 memberikan informasi bahwa untuk makan sop daging merah itu sangat penting ketika embrio transfer telah dilakukan, karena konon mudah-mudahan juga teruji secara medis ya, memang proteinnya tinggi sekali sehingga membantu peletakan embrio di rahim sang ibu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Memang yang paling penting adalah, kalau aku merasakan sendiri adalah yang paling pentingnya adalah meal plan itu tadi sih, karena memang menyiapkan fisik itu memang sulit untuk seorang wanita yang tentunya pribadinya adalah aku sendiri karena aku bekerja saat itu, lalu juga aku sibuk dengan berbagai aktivitasnya, lalu diet, dan benar-benar fokus dalam menjalani program hamil ini memang penuh rintangan dan challenging gitu ya. Tapi alhamdulillah dihasilkan seorang buah hati yang sangat cantik bernama Kinsey. Amazing! Kinsey-nya lagi bobo sekarang, kalau nggak bisa video ini berlangsung ya. Jadi kami sangat bersyukur sekali, dan kurang lebihnya yang kami alami selama program hamil seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kami lanjutkan di part selanjutnya, atau teman-teman mau nanya apa mungkin bisa menjadi topik kami di vlog selanjutnya, bisa langsung tulis di komen aja ya. Komennya jangan jahat-jahat tapi ya. Kita komen-komen saling membangun satu sama lain aja, dan saling menginformasikan juga informasi-informasi yang penting dan bermanfaat untuk teman-teman. So, ini dia vlog pertama aku, dan aku pamit dari vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. KZ listeners, sampai jumpa.